wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Salsabila Sihite dengan NIM 20050716062 dari kelas BK 4B, Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai investasi dalam persediaan sebagai pemenuhan tugas untuk T1 pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Ibu Eva Malina Simatupang, SMSI. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai video penjelasannya. Pada penjelasan kali ini, saya akan memulainya dengan pengertian dari inventory atau yang biasa kita sebut dengan persediaan. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini membuat persediaan dilaporkan sebagai aset lancar di neraca perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa menyimpan persediaan untuk waktu yang lama belum tentu merupakan hal yang baik. Ini karena dalam menyimpan persediaan, kita harus mengeluarkan biaya dan juga produk yang kita jual berpotensi menjadi sangat usang. Persediaan sendiri memiliki beberapa fungsi menurut Trender dan Heiser yang dikemukakan pada tahun 2005. Persediaan memiliki 4 fungsi. Yang pertama, mendekouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Yang kedua, mendekouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Yang pertama adalah tingkat penjualan. Semakin tinggi omset penjualan, maka akan semakin besar investasi persediaannya. Yang kedua adalah sifat teknis dan sifat produksi. Jika proses produksi persediaan lama, maka akan mengakibatkan BDP biayanya semakin mahal dan tidak efisien. Yang ketiga adalah daya tahan bahan baku dan produk akhir. Apabila barang yang disediakan tahan lama, maka persediaan yang diberikan akan relatif tinggi. Dan apabila barang tahan tidak lama, maka persediaannya akan menjadi sangat rendah. Namun apabila barang persediaannya bersifat musiman, maka persediaannya akan sangat tinggi pada musimnya saja. Inventory atau persediaan barang merupakan elemen utama modal kerja yang terus mengalami perubahan. Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan berakibat. Yang pertama, memperbesar beban bunga. Yang kedua, memperbesar biaya penyimpangan dan pemeliharaan di gudang. Dan yang terakhir adalah memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan atau turunnya kualitas. Setelah tadi kita membahas mengenai persediaan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkat perputaran barang perniagaan atau merchandise turnover. Tingkat perputaran barang perniagaan dalam suatu periode tertentu dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Merchandise turnover atau omset barang dagang dapat dicari dengan membagikan net sales atau penjualan bersih dengan average merchandise inventory at sales price atau yang bisa kita sebut dengan persediaan rata-rata. Atau dengan cara lain seperti membagikan cost of goods sold atau harga pokok penjualan dengan average merchandise inventory at cost atau persediaan rata-rata. Dalam perusahaan produksi atau pabrik, pada umumnya diadakan penggolongan dalam 3 golongan inventory utama, yaitu yang pertama persediaan barang baku. Persediaan barang baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Dan yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Persediaan dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Yang pertama adalah raw material turnover atau persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah dapat dicari dengan cara membagikan cost of raw material used dengan average raw material inventory. Cost of material used atau biaya bahan mentah yang dimasukkan dalam proses produksi atau digunakan dapat diketahui dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan cara persediaan bahan mentah permulaan tahun ditambah dengan jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun setelah dikurangi dengan return atau allowance, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan mentah akhir tahun. Dan yang kedua adalah goods in process, yaitu barang dalam proses. Barang dalam proses dapat dicari tahu nilainya dengan cara membagikan cost of goods manufacture dengan average work in process inventory.
Cost of goods manufacture dapat diketahui dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan cara persediaan work in process atau WIP pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw materials used, direct labor, dan manufacturing overhead, kemudian dikurangi dengan persediaan WIP akhir tahun. Dan yang terakhir adalah finished goods turnover, yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi nilainya dapat kita ketahui dengan cara membagikan cost of goods sold dengan average finished goods inventory. Cost of goods sold atau dalam manufacturing companies dapat diketahui dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan cara persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah dengan cost of goods manufacture, kemudian dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Selanjutnya kita akan membahas contoh mengenai golongan inventory yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah raw materials inventory atau persediaan bahan mentah. Pada contoh ini bisa kita lihat, diketahui bahwa persediaannya sebanyak 30.000, pembelian selama 1 tahun sebanyak 100.000 apabila dijumlahkan menjadi 130.000. Dan pada kolom di sebelahnya ada WIP sebanyak 120.000 dan juga persediaan sebanyak 10.000 dan dijumlahkan menjadi 130.000. Maka dapat diketahui mengenai rumus yang sudah dijelaskan tadi, raw material turnover-nya yaitu dengan cara 120.000 dibagi dengan 30.000 ditambah 10.000 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 6. Untuk contoh yang kedua yaitu work in process atau WIP yang biasa kita sebut dengan persediaan dalam proses. Dalam soal ini diketahui bahwa persediaannya sebesar 50.000, raw material use-nya 120.000, direct labor 100.000, dan manufacturing overhead 80.000. Dan apabila dijumlahkan totalnya sama dengan 350.000. Pada kolom sebelahnya kita dapat lihat cost of goods manufacture sebesar 200.000, persediaan sebanyak 150.000 dan dijumlahkan menjadi 350.000. Maka dapat diketahui bahwa WIP turnover-nya sama dengan 200.000 dibagi dengan 50.000 ditambah 150.000 dibagi 2, hasilnya sama dengan 2. Dan yang ketiga adalah finished goods inventory atau persediaan barang jadi. Di soal ini dapat dilihat bahwa persediaannya sebanyak 200.000, WIP sebanyak 200.000 apabila dijumlahkan totalnya menjadi 200.000. Lalu kemudian CGS-nya diketahui sebanyak 300.000 dan persediaannya sebanyak 100.000. Lalu dijumlahkan menjadi 400.000. Dari situ dapat kita ketahui bahwa finished goods turnover-nya adalah dengan cara membagikan 300.000 dengan 200.000 ditambah 10.000 lalu kemudian dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai persediaan bahan mentah atau raw material inventory dan persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Untuk melangsungkan usahanya dengan lancar, maka kebanyakan perusahaan merasakan perlunya mempunyai persediaan bahan mentah. Besar kecilnya persediaan bahan mentah yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor. Antara lain, yang pertama adalah volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan yang akan dapat menghambat atau mengganggu jalannya proses produksi. Dan yang kedua adalah volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi yang direncanakan itu sendiri sangat tergantung kepada volume sales yang direncanakan. Besarnya pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. Yang keempat, estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu-waktu yang akan datang. Yang kelima adalah peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. Yang keenam, harga pembelian bahan mentah. Yang ketujuh, biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang. Dan yang terakhir adalah tingkat kecepatan material menjadinya rusak atau turun kualitasnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas biaya inventory, economical order quantity, dan reorder point. Yang pertama adalah biaya inventory. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Adapun biaya inventory yang bersifat tetap adalah elemen-elemen biaya inventory yang relatif tetap, jumlah totalitasnya dalam jangka pendek dengan tidak memandang adanya variasi yang normal dan jumlah persediaan yang disimpan. Misalnya depresiasi atau penyusutan ruangan yang digunakan, biaya pemeliharaan gudang, pajak, pemasaran, guru penjaga gudang.
Dengan demikian, maka biaya inventory merupakan percampuran dari biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua adalah economical order quantity. Economical order quantity atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Biaya variabel dari inventory pada prinsipnya dapat digolongkan dalam dua biaya, yaitu yang pertama adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan yang kini sering dinamakan procurement cost atau setup cost. Yang kedua adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya average inventory, yang ini sering disebut dengan storage atau carrying cost. Selanjutnya adalah procurement atau setup cost. Procurement cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan. Yang ini terdiri dari biaya selama proses persiapan, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang yang dipesan, dan yang terakhir adalah biaya-biaya prosesing pembayaran. Setup cost akan semakin besar apabila order quality-nya semakin kecil. Selanjutnya ada storage atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya inventory. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory, dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Biaya-biaya yang termasuk dalam carrying cost adalah biaya penggunaan atau sewa ruang gudang. Yang kedua, biaya pemeliharaan material dan allowance untuk kemungkinan rusak. Yang ketiga, biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli. Yang keempat, biaya asuransi. Kelima, biaya obsolescence. Yang keenam, biaya modal. Dan yang terakhir adalah pajak dari persediaan yang ada di dalam gudang. Carrying cost akan semakin kecil apabila jumlah material yang dipesan semakin kecil. Untuk cara menentukan besarnya EOQ, dapat ditentukan dengan berbagai cara. Di antara lain yang banyak digunakan adalah dengan penggunaan rumus sebagai berikut. EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S per P dikali I. Sebagai contoh, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang atau carrying cost adalah sebesar 40% dari nilai average inventory. Biaya pesanan atau procurement cost adalah sebesar Rp15 setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 per unitnya. Dari soal tersebut, kita dapat langsung menghitung nilai dari EOQ-nya, yaitu akar dari 2 dikali 1.200 dikali dengan 15 per 1 dikali 0,40 sama dengan akar dari 36.000 per 40 per 100 sama dengan akar 2 dari 90.000 yang hasilnya adalah 300. Hal ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit setiap kali pesanan. Yang ini berarti bahwa kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesanan sebanyak 300 unit. Selain dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita juga dapat menetapkan besarnya nilai EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EOQ sama dengan 2 dikali R dikali S per C, di mana nilai C-nya adalah besarnya biaya penyimpanan per unit. Sebagai contoh, jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun adalah sebanyak 1.600 unit. Biaya pesanan sebesar 100.000 setiap kali pesanan, dan biaya penyimpanan per unit sebesar Rp0,50. Besarnya nilai EOQ adalah akar dari 2 dikali 1.600 dikali 100 per 0,50 sama dengan akar 2 dari 640.000 yang hasilnya adalah sebanyak 800 unit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reorder point. Dalam menentukan atau penetapan reorder point haruslah kita memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Dan yang kedua adalah besarnya safety stock. Dimaksud dengan pengertian procurement lead time adalah waktu di mana meliputi saat dimulainya pelaksanaan usaha-usaha yang diperlukan untuk memesan barang, sampai barang atau material tersebut diterima dan ditempatkan dalam gudang perusahaan. Reorder point sendiri dapat ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, menetapkan jumlah penggunaan selama atau lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya, ditetapkan bahwa safety stock sebesar 50% dari penggunaan selama lead time dan ditetapkan bahwa lead time-nya adalah 5 minggu, sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit. Maka dari situ kita dapat menghitung hasilnya. Reorder point-nya sama dengan 5 dikali 40 dikali 50%
dikali 5 kali 40 sama dengan 200 ditambah 100, maka hasilnya adalah sebesar 300 unit. Untuk cara yang kedua, dapat dicari dengan menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Misalkan, kebutuhan selama 4 minggu. Maka reorder point-nya 5 dikali 40 ditambah dengan hasil dari 4 kali 40, maka hasilnya adalah 200 ditambah 160, dan hasilnya adalah 360 unit. Dari contoh yang terakhir, ini dapatlah dikatakan bahwa reorder point-nya adalah jumlah 360 unit. Yang ini berarti bahwa pesanan harus dilakukan pada waktu jumlah persediaan tinggal 360 unit. Baiklah, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi investasi dalam persediaan barang ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.